Serangan militer Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran telah mengguncang panggung internasional, memicu perdebatan sengit di berbagai forum global dan menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya krisis yang lebih luas. Dari sisi hukum internasional, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara tegas menyebut serangan tersebut melanggar Piagam PBB, hukum internasional, dan Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa langkah tersebut adalah sebuah eskalasi berbahaya yang dapat mengancam perdamaian dunia. Meski Amerika berdalih bahwa serangan itu bersifat pencegahan terhadap ancaman nuklir Iran, laporan intelijen AS sendiri pada Maret 2025 menunjukkan bahwa Iran tidak tengah mengembangkan senjata nuklir. Presiden Trump berdalih bahwa serangan ditunjukkan untuk menghentikan kapasitas pengayaan uranium Iran guna melindungi kepentingan keamanan Israel. Namun tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB, aksi tersebut secara luas dipandang sebagai ilegal oleh komunitas internasional dengan negara-negara seperti Kuba dan Venezuela mengecamnya sebagai bentuk agresi militer. Di luar implikasi hukum, dampak ekonomi dari serangan ini juga sangat signifikan, terutama jika Iran memutuskan menutup Selat Hormuz melalui dukungan kelompok proksi seperti Houthi, yang bisa mengganggu hingga 30% pasokan minyak dunia dan 25% distribusi gas alam cair global. Para analis memperkirakan lonjakan harga minyak hingga $200 per barel yang bisa memicu resesi global. Meski AS telah mengirim kapal induk USS Nimitz, pesawat tempur F-35 dan 40.000 pasukan ke kawasan Teluk, kehadiran militer ini belum cukup menjamin keamanan jalur pelayaran internasional. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada dalam posisi rentan menghadapi resiko kerugian ekonomi besar akibat gangguan ekspor energi. Sementara keberadaan pangkalan militer AS di Qatar dan Bahrain justru meningkatkan kemungkinan serangan balasan dari Iran. Di mana situasi makin kompleks dengan munculnya peran aktor non-negara dan kelompok proksi Iran. Houthi di Yaman mengancam akan menyerang kapal-kapal AS di Laut Merah. Hizbullah Lebanon memiliki sekitar 150.000 misil yang dapat diarahkan ke Israel dan pangkalan AS. Milisi Irak seperti Kataib Hezbollah juga bisa melancarkan serangan di Irak dan Suriah. Sementara Hamas secara terbuka mengecam tindakan AS dan menyatakan solidaritas dengan Iran. Di tengah ketegangan yang meningkat, sejumlah negara besar juga ikut bersuara. Rusia dan Tiongkok diperkirakan akan memperkuat dukungan militer dan diplomatik terhadap Iran setelah sebelumnya vokal menentang intervensi AS di Dewan Keamanan PBB. Negara-negara Amerika Latin seperti Kuba, Venezuela, dan bahkan Chili ikut mengecam serangan. Dengan Presiden Gabriel Boric menegaskan bahwa memiliki kekuatan bukan berarti memiliki hak untuk melanggar hukum. Sementara itu, upaya diplomatik yang sempat diinisiasi oleh Prancis dan Jerman untuk mencegah eskalasi justru gagal sebelum serangan terjadi. Dan kini fokus Uni Eropa bergeser pada mencegah konflik ini berkembang menjadi perang yang lebih luas. Seluruh rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran bukan hanya tindakan sepihak, melainkan katalis yang berpotensi mengguncang tatanan geopolitik dunia dan menyeret berbagai pihak ke dalam pusaran konflik baru yang jauh lebih kompleks. Pengaruh lobby pro-Israel dalam keputusan Amerika Serikat menyerang situs nuklir Iran menjadi sorotan penting dalam memahami dinamika geopolitik di balik konflik ini. Ya, dalam konteks ini, Trump secara terbuka mengakui bahwa serangan terhadap Iran dilakukan sebagai tim bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, termasuk penggunaan bom bunker Buster GBU-57 untuk menyerang fasilitas nuklir Fordo yang terletak di bawah gunung. Namun, tidak semua pihak di dalam AS menyetujui langkah ini. Senator Demokrat Chuck Schumer juga mengecam pelanggaran terhadap War Powers Act karena Trump tidak berkonsultasi dengan Kongres, sementara Cato Institute menyindir bahwa tindakan tersebut bukanlah America First, melainkan Amerika Terakhir. Dari sisi historis, pola serangan ini juga mencerminkan strategi intervensi militer AS yang telah berulang sejak Perang Teluk 1991 dan invasi Irak 2003 dengan pendekatan perang preventif
yang menggunakan teknologi militer canggih demi tujuan geopolitik dibungkus narasi ancaman eksistensial. Seperti halnya ketika Irak dilabeli sebagai negara sponsor teror oleh pemerintah Bush. Meskipun Trump pernah berjanji untuk menghindari perang tanpa akhir, tindakan ini menunjukkan bahwa paradigma intervensi telah mendominasi kebijakan Timur Tengah Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran pun tidak tinggal diam. Garda Revolusi atau YRGC menyatakan bahwa perang telah dimulai dengan ancaman serangan langsung ke pangkalan AS di Irak, Suriah, dan kawasan Teluk, serta potensi penggunaan kekuatan proksi di Lebanon, Yaman, dan Irak untuk melancarkan serangan tidak langsung guna menghindari konfrontasi terbuka. Iran juga bisa mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz yang akan melumpuhkan pasokan energi global, meski beresiko memicu perang terbuka dengan Amerika Serikat. Lebih jauh, serangan ini dapat mempercepat program nuklir Iran secara rahasia, bahkan mendorongnya keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT, sekaligus memaksa negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk memilih antara tetap berada dalam orbit AS atau mengambil sikap netral demi keselamatan nasional. Kegagalan Dewan Keamanan PBB mencegah serangan sepihak ini juga memperdalam krisis legitimasi lembaga tersebut sebagai penjaga perdamaian dunia dan semakin memperkuat narasi bahwa PBB kehilangan relevansinya dalam mengatur sistem keamanan global. Pada akhirnya, serangan Amerika Serikat terhadap Iran bukan sekedar konflik dua negara, melainkan titik krisis bagi tatanan dunia pasca Perang Dingin. Karena telah memicu realinemen kekuatan global, mempercepat peran Rusia dan Tiongkok sebagai penyeimbang kekuatan Barat, serta membuka resiko siklus eskalasi konflik yang tak terkendali, di mana aktor non-negara dan intervensi kekuatan eksternal dapat mengubah krisis terbatas menjadi perang regional yang lebih luas. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, diplomasi darurat yang dijalankan oleh PBB dan negara-negara netral menjadi harapan terakhir untuk mencegah tragedi kemanusiaan skala besar. Seperti yang diingatkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, tidak ada solusi militer, satu-satunya jalan ke depan adalah diplomasi, satu-satunya harapan adalah perdamaian.